China nggak murah lagi, tapi justru inilah yang paling ditakuti Amerika. Pernahkah terfikir, kenapa sampai sekarang Apple masih ngotot produksi iPhone di China? Padahal dunia lagi rame ngomongin soal pindahin pabrik ke negara lain. Kenapa Apple nggak benar-benar geser aja ke India, Vietnam, atau bahkan balik ke Amerika sendiri? Apa iya jawabannya cuma karena sekedar bayar buruh di China atau Tiongkok itu lebih murah? Kalau itu yang kalian pikir, siap-siap kaget. Karena faktanya, tenaga kerja di China sudah tidak semurah yang kalian pikir. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dan disitulah juga titik yang bikin Amerika mulai keringat dingin. Kita mulai dari satu pernyataan yang viral belakangan ini. Dalam sebuah video yang beredar, CEO Apple, Tim Cook, akhirnya buka suara soal alasan kenapa Apple masih setia banget produksi di China. Bukan karena biaya tenaga kerja yang murah, tapi karena kualitas. Tim Cook mengatakan, ada miskonsepsi soal China. Banyak yang berpikir perusahaan datang ke China karena biaya tenaga kerja yang murah. Kami, Apple, tidak mencari buruh yang murah. Yang bikin Apple tidak ingin benar-benar pindah dari China, itu bukan masalah harga tenaga kerja yang murah, tapi ekosistem dan juga skill yang China miliki. Jumlah tenaga kerja terampil di satu lokasi, dan jenis keterampilannya sangat luar biasa. Produk yang Apple buat butuh teknologi tooling canggih dan presisi tinggi, dan semua itu ada di China. Begitulah pernyataan dari Tim Cook. Coba bayangin, di Amerika sendiri, buat mengumpulkan insinyur ahli tooling aja, mungkin satu ruangan kecil belum tentu penuh. Tapi di China, banyak. Dan bukan sekedar banyak doang, tapi terpusat, terspesialisasi, dan siap kerja cepat. Seorang pengamat perusahaan asal Amerika juga pernah mengatakan, pekerjaan manufaktur itu butuh kedisiplinan gila-gilaan. Presisi dan fisik harus sama kuatnya. China ngerti banget soal ini. Dan mereka bukan cuma ngerti, mereka bangun sistem yang mendukung itu semua selama puluhan tahun. Sekarang bayangkan posisi Amerika, negara yang selama ini diklaim jadi barometer teknologi dan inovasi, tapi kalah di satu hal paling dasar, yaitu kemampuan produksi massal dengan presisi tinggi. Seorang pengguna di forum diskusi mengatakan, kalau soal skill, speed, dan presisi, China sudah terlalu jauh di depan. Mereka punya rantai pasok dalam negeri yang solid dan cepat. Itu yang susah untuk ditiru. Dan ini bukan cuma omongan doang. Menurut laporan dari Boston Consulting Group, China sekarang sudah punya lebih dari 40% kapasitas manufaktur global di sektor elektronik dan terus meningkat di sektor kendaraan listrik, energi terbarukan sampai chip semikonduktor. Ini bukan cuma dominasi, tapi penguasaan struktur dasar ekonomi masa depan. Banyak orang yang bilang, alah, teknologi mesin itu gampang dibeli. Selama punya dana, tinggal impor dari negara manapun langsung bisa kok dipasang di pabrik. Tapi masalahnya bukan di mesinnya, melainkan di manusianya. Kemampuan sumber daya manusia, disiplin kerja harian, sampai mentalitas buat produksi presisi tinggi itu bukan hal yang bisa dibeli seperti beli mesin ataupun alat. Itu semua cuma bisa dibentuk lewat budaya kerja yang kuat, proses panjang yang konsisten, dan sistem pendidikan yang serius, bukan instan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyiapkan generasi yang benar-benar siap kerja di level tinggi. Dan China, dari awal mereka sadar kalau yang bikin negara kuat itu bukan cuma pabrik ataupun gedung-gedung megah, tapi orang-orang yang kerja di dalamnya. Makanya mereka gaspol investasi di pendidikan teknik, pelatihan vokasi, dan pengembangan industri lokal biar nyambung semua. World Economic Forum menyatakan, kalau lulusan teknik dan vokasi di China
naik 30% dalam 10 tahun terakhir. Dan yang keren, mayoritas dari mereka langsung terserap industri. Nggak nganggur dan nggak nunggu lama. Sistemnya sudah dibikin sinkron. Sekarang bandingin dengan Amerika. Di sana justru jumlah lulusan teknik malah menurun. Banyak anak mudanya yang lebih milih jurusan bisnis ataupun hukum karena dianggap lebih keren ataupun lebih cepat cuan. Padahal di balik layar, dunia butuh lebih banyak tenaga teknik, pekerja presisi, dan ahli manufaktur buat melanjutkan roda industri. Jadi, ketika muncul ide buat membawa pabrik-pabrik balik dari China ke Amerika, tantangan terbesarnya bukan soal biaya, tapi soal siapa yang bisa menjalankan semuanya. Jadi, kalau sekarang Apple diminta pindah pabrik, itu bukan sekedar soal angkut mesin, tapi harus bangun ulang ekosistem dari nol. Bayangin, semua rantai pasokan, semua vendor kecil yang menyediakan baut, mur, kabel, bahan casing, sensor, semuanya sudah nyambung rapi di satu lokasi di China. Satu perubahan kecil aja, seperti ganti bahan plastik di casing, bisa langsung dikasih 3 opsi dari vendor yang berbeda. Dikirim sampelnya, dites, dan diproduksi massal dalam hitungan hari. Coba saja lakukan itu di tempat lain. Bisa jadi butuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Banyak juga yang mengatakan jika Amerika sudah bangun. Iya, tapi masih ngejar bayangan. Mereka udah mulai bangun pabrik chip lewat program CHIPS Act, kasih insentif buat produksi dalam negeri, dan mendorong perusahaan-perusahaan buat balik dari China. Namun itu semua baru langkah awal aja, dan yang dihadapi bukan lawan biasa. Yang mereka hadapi itu China. China yang udah memulai dari awal. China punya head start puluhan tahun. Menurut laporan McKinsey, untuk bisa mengejar tingkat efisiensi dan kecepatan produksi China, Amerika butuh investasi infrastruktur industri sebesar 400 miliar dolar dalam dekade ini. Itu angka yang luar biasa besar dan belum tentu bisa ngejar juga. Yang bikin semua ini makin dramatis adalah fakta bahwa dominasi produksi China bukan cuma soal produk, tapi soal pengaruh. Kalau China bisa terus menjadi pusat produksi dunia, maka otomatis mereka juga jadi pusat logistik, inovasi industri, dan bahkan pengambilan keputusan soal teknologi. Itu artinya negara-negara lain termasuk Amerika bakal makin tergantung. Dan dalam situasi geopolitik yang makin panas, ketergantungan semacam ini bisa jadi senjata paling mematikan tanpa harus nembak satu peluru pun. Ada satu kutipan dari ekonom asal Prancis, Thomas Piketty, yang cocok banget buat menggambarkan kondisi ini. Kekuatan ekonomi sejati bukan soal siapa yang menciptakan ide, tapi siapa yang bisa memproduksi dan menyebarkannya dengan skala global. Dan saat ini, pabrik impian dunia masih ada di satu tempat. Siapa lagi kalau bukan China? Ketika satu negara bisa mengendalikan seluruh rantai produksi dunia, maka dia bisa menentukan harga, waktu, bahkan nasib pasar global. Dan itu yang benar-benar bikin Amerika takut. Bukan karena China murah, tapi karena China sudah nggak murah dan tetap tak tergantikan. Sekarang bayangkan kalau besok China tiba-tiba menyetop produksi komponen penting seperti baterai ataupun chip. Berapa banyak coba perusahaan teknologi global yang langsung lumpuh? Menurut kalian, apakah dunia benar-benar siap jika satu hari nanti harus lepas total dari China? Atau justru tanpa disadari, dunia sudah terlalu dalam masuk ke ekosistem yang telah dibangun China selama puluhan tahun? Tulis pendapat kalian, karena satu hal pasti, pertarungan ini bukan soal siapa yang paling murah, tapi soal siapa yang paling siap. Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.